Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Cahyo Priyatno, SE, MSc, AK sebagai dosen pengampu dan Basita sebagai asisten dosen, dan tidak lupa teman-temanku kelas akuntansi manajemen kelas C. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan dan informasi yang relevan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Ramadona Maulana dengan NIM 20312289, kedua ada Elvia Aulina Lukito dengan NIM 20312299, ketiga ada Janeta Bunga Alezia Azara dengan NIM 20312300, keempat ada saya sendiri Aris Sulistyo dengan NIM 202301, kelima ada Faris Nur Ahya Ramadan dengan NIM 202305, dan yang terakhir ada Muhammad Zain Mahrus dengan NIM 20312328. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Elvia Aulina Lukito. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai informasi dan proses keputusan. Model keputusan sendiri adalah metode formal untuk membuat pilihan yang sering melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pada contoh kasus precision sporting goods, manajer mempertimbangkan berbagai keputusan, seperti menata ulang atau reorganisasi, atau tidak mengatur ulang operasi manufaktur untuk mengurangi biaya produksi. Contoh kasus pada hal ini adalah tenaga kerja manufaktur saat ini terdiri dari 15 pekerja yang mengoperasikan mesin dan 5 pekerja menangani material. 5 pekerja menangani material memiliki kontrak yang mengizinkan PHK tanpa pembayaran tambahan. Setiap pekerja bekerja sebesar 2.000 jam per tahun. Reorganisasi diperkirakan menelan biaya sebesar 90.000 per tahun, kebanyakan untuk sewa peralatan baru. Reorganisasi tidak akan mempengaruhi output produksi 25.000 unit, harga jual $250, biaya bahan langsung per unit 50, overhead pabrik 750.000, atau biaya pemasaran sebesar $2 juta. Selanjutnya adalah proses 5 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah dan ketidakpastian. Langkah kedua memperoleh informasi. Langkah ketiga membuat prediksi mengenai masa depan. Langkah keempat mengambil keputusan dengan memilih di antara alternatif. Dan langkah terakhir adalah menerapkan keputusan evaluasi. Konsep relevansi. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang diharapkan, sedangkan pendapatan yang relevan adalah pendapatan yang diharapkan. Prinsip biaya relevan dan pendapatan relevan harus terjadi di masa depan dan berbeda di antara tindakan alternatif. Konsep relevansi, XCB 12.2 menyajikan data keuangan yang mendasari pilihan antara alternatif jalan reorganisasi dan reorganisasi. Dua kolom pertama menyajikan semua data, dengan revenue didapat dari 25.000 unit dikali $250 per unit, direct material didapat dari 25.000 unit dikali $50 per unit, manufacturing label alternatif 1 didapat dari 20 pekerja dikali 2.000 jam per pekerja dikali 16 per jam, sedangkan alternatif kedua didapat dari 15 pekerja dikali 2.000 jam per pekerja dikali 16 per jam. Dua kolom terakhir menyajikan biaya yang relevan saja, yaitu perkiraan biaya tenaga kerja manufaktur masa depan sebesar $640.000 dan $480.000 dan perkiraan biaya reorganisasi masa depan sebesar $90.000 yang berbeda antara dua alternatif. Manajer dapat mengabaikan pendapatan, bahan langsung, overhead pabrik, dan item pemasaran karena biayanya akan tetap sama, oleh karena itu tidak relevan. Hasil keputusan dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Faktor kualitatif adalah hasil yang sulit diukur secara akurat dalam istilah numerik. Contohnya adalah semangat kerja karyawan. Sedangkan kuantitatif adalah hasil yang diukur dalam istilah numerik. Faktor kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu faktor kuantitatif finansial dan non-finansial. Pesanan khusus satu kali saja. Pesanan khusus satu kali saja adalah kondisi di mana salah satu jenis keputusan yang mempengaruhi tingkat output melibatkan penerimaan atau penolakan pesanan khusus ketika ada kapasitas menganggur dan pesanan khusus tidak memiliki implikasi jangka panjang. Contoh dalam kasus ini adalah Surfgirl memproduksi handuk pantai berkualitas di pabriknya yang sangat otomatis di Burlington, North Carolina. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 45.000 handuk setiap bulannya.
Produksi bulanan saat ini adalah 30.000 handuk. Toko serba dan retail memperhitungkan semua penjualan yang ada. Ada asumsi bahwa dalam jangka pendek, semua biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya tetap atau variabel untuk pemicu biaya tunggal atau unit output. Azalea adalah jaringan hotel mewah yang membeli handuk dari Mugar Corporation. Para pekerja di Mugar mogok, jadi Azalea harus mencari pemasok baru. Pada bulan Agustus, Azalea menghubungi Surfgirl dan menawarkan untuk membeli 5.000 handuk dari mereka seharga $11 per handuk. Akuntan manajemen menyiapkan data yang ditujukan dalam tampilan 12.4 berdasarkan biaya penyerapan dengan biaya produksi $12 per unit yang didapat dari variabel manufacturing cost ditambah fixed manufacturing cost dan biaya pemasaran $7 per unit, di mana variabel marketing cost ditambah fixed marketing cost. Biaya penuh produk dalam hal ini $19 per unit didapat dari jumlah dari semua biaya variabel dan biaya tetap. Untuk software, biaya penuh produk terdiri dari biaya produksi dan pemasaran karena ini adalah satu-satunya fungsi bisnis. Karena tidak ada biaya pemasaran yang diperlukan untuk pesanan khusus, manajer Surfgirl hanya akan fokus pada biaya produksi. Berdasarkan biaya produksi per unit sebesar $12 yang lebih besar dari harga $11 per unit yang ditawarkan Azalea, manajer mungkin memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Next, dalam XBIT 12.5, akuntan manajemen memisahkan biaya produksi dan pemasaran ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetapnya, dan menyajikan data dalam format laporan laba rugi kontribusi. Pendapatan dan biaya yang relevan adalah pendapatan dan biaya yang diharapkan di masa depan yang berbeda karena Surfgirl menerima penawaran khusus, yaitu pendapatan $55.000 dari $11 per unit dikali 5.000 unit, dan variabel manufacturing cost dari $37.500 dari $7.50 per unit dikali 5.000 unit. Biaya produksi tetap dan semua biaya pemasaran termasuk biaya pemasaran variabel tidak relevan. Dalam hal ini karena biaya ini tidak akan berubah secara total jika pesanan khusus diterima atau ditolak. Surfgirl akan memperoleh tambahan $17.500 dari pendapatan relevan, $55 dikurangi biaya relevan $37.500 dalam pendapatan operasional dengan menerima pesanan khusus. Misalkan manajer menyimpulkan bahwa pelanggan tetap Surfgirl akan meminta harga yang lebih rendah jika Surfgirl menjual handuk seharga $11 per unit kepada Azalea. Dalam hal ini, pendapatan dari pelanggan tetap akan relevan. Mengapa? Karena pendapatan masa depan dari pelanggan reguler akan berbeda tergantung pada apakah Surfgirl menerima pesanan khusus. Manajer Surfgirl perlu memodifikasi analisis pendapatan relevan dan biaya relevan dari pesanan Azalea untuk mempertimbangkan manfaat jangka pendek dari menerima pesanan dan konsekuensi jangka panjang pada profitabilitas jika Surfgirl menurunkan harga untuk semua pelanggan tetap. Next, potensi masalah dalam analisis biaya relevan. Potensi masalah yang terjadi, pertama, mereka harus memperhatikan asumsi umum yang salah, seperti semua biaya variabel relevan dan semua biaya yang tidak relevan. Kedua, data biaya tetap per unit berpotensi menyesatkan manajer dalam dua cara. Pertama, yaitu ketika biaya yang tidak relevan dimasukkan, dan kedua, ketika biaya tetap unit yang sama digunakan pada tingkat output yang berbeda. Cara menghindari dengan tetap fokus pada biaya tetap total dan konsep relevasi. Next, keputusan harga jangka pendek. Dalam keputusan pesanan khusus satu kali saja, di bagian sebelumnya, manajer Surfgirl harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak tawaran Azalea untuk memasuk handuk masing-masing seharga $11. Terkadang manajer harus memutuskan harga untuk menawar pesanan khusus satu kali saja. Ini adalah contoh keputusan penetapan harga jangka pendek, keputusan yang memiliki cakrawala waktu hanya beberapa bulan. Contoh kasus, pertimbangan keputusan penetapan harga jangka pendek yang dihadapi manajer Surfgirl.
Crestone Corporation telah meminta Supergirl untuk mengajukan penawaran untuk memasok 5.000 handuk pada bulan September setelah Supergirl memenuhi kewajibannya kepada Azealia pada bulan Agustus. Crestone tidak mungkin melakukan pemesanan di masa mendatang dengan Supergirl. Crestone akan menjual handuk Supergirl dengan mereknya sendiri di wilayah dan pasar di mana Supergirl tidak menjual handuknya. Apakah Supergirl menerima atau menolak pesanan ini tidak akan mempengaruhi pendapatan Supergirl baik unit yang terjual maupun harga jual dari saluran penjualan yang ada. Next, biaya relevan untuk keputusan penetapan harga jangka pendek. Seperti sebelumnya, manajer Supergirl memperkirakan berapa biaya untuk memasok 5.000 handuk. Tidak ada biaya pemasaran tambahan. Jadi biaya yang relevan adalah biaya produksi variabel sebesar $7,50 yang dihitung di bagian sebelumnya. Seperti sebelumnya, produksi ekstra 5.000 handuk pada bulan September dari 30.000 menjadi 35.000 handuk tidak mempengaruhi biaya produksi tetap karena kisaran yang relevan adalah 30.000 hingga 45.000 handuk per bulan. Setiap harga jual di atas $7,50 akan meningkatkan profitabilitas Supergirl dalam jangka waktu pendek. Next, outsourcing and fasilitas idle. Pengalih-dayaan adalah membeli barang dan jasa dari vendor luar daripada sumber daya, memproduksi barang yang sama atau menyediakan layanan yang sama dalam suatu organisasi. Keputusan tentang apakah produsen barang atau jasa akan melakukan insource atau outsource disebut keputusan membuat atau membeli. Contoh 2, perusahaan Soho memproduksi sistem 2-in-1 yang terdiri dari pemutaran DVD dan penerima media digital. Soho berencana untuk memproduksi 250.000 unit dalam 2.000 batch, masing-masing 125 unit. Biaya variabel tingkat batch $625 per batch bervariasi dengan jumlah batch, bukan jumlah total unit yang diproduksi. Broadfield atau produser pemutar DVD menawarkan untuk menjual 250 pemutar DVD Soho tahun depan seharga $64 per unit sesuai jadwal pengiriman yang diinginkan Soho. Asumsikan bahwa faktor keuangan akan menjadikan dasar keputusan membuat atau membeli ini. Haruskah manajer Soho membuat atau membeli pemutar DVD? 1 dan 2 dari tabel sebelumnya menunjukkan total biaya yang diharapkan dan biaya yang diharapkan per unit untuk memproduksi 250.000 pemutar DVD tahun depan. Biaya produksi yang diharapkan per unit untuk tahun depan adalah $72. Tampaknya manajer Soho harus membeli pemutar DVD karena perkiraan biaya pembuatan pemutar DVD sebesar $72 per unit, lebih dari $64 per unit untuk membelinya. Untuk membuat keputusan, manajer perlu mempertimbangkan pertanyaan, apa perbedaan biaya relevan antara alternatif. Tampilan 12.6 menyajikan perhitungan biaya relevan yang menunjukkan bahwa Soho akan menyimpan $1 juta dengan membuat pemutar DVD daripada membelinya dari Broadfield. Berdasarkan analisis ini, manajer Soho memutuskan untuk membuat DVD player. Istilah umum dalam pengambilan keputusan adalah biaya tambahan. Biaya tambahan adalah total biaya tambahan yang dikeluarkan untuk suatu aktivitas. Dalam tampilan 12.6, biaya tambahan untuk membuat pemutar DVD adalah total biaya tambahan sebesar $15 juta yang akan dikeluarkan Soho jika memutuskan untuk membuat pemutar DVD. Biaya overhead pabrik tetap sebesar $3 juta, bukanlah biaya tambahan, karena Soho akan menanggung biaya ini terlepas dari apakah Soho membuat pemutar DVD atau tidak. Demikian pula, tambahan untuk membeli pemutar DVD dari Broadfield adalah total biaya tambahan sebesar $16 juta yang akan dikeluarkan Soho jika memutuskan untuk membeli pemutar DVD. Biaya diferensial adalah perbedaan total relevan biaya antara dua alternatif. Dalam tampilan 12.6, pendapatan tambahan dan pendapatan diferensial sama dengan biaya tambahan dan biaya diferensial. Pendapatan tambahan adalah total pendapatan tambahan dari suatu aktivitas. Pendapatan diferensial adalah perbedaan pendapatan total antara dua alternatif. Faktor strategis dan kualitatif. Faktor strategis dan kualitatif mempengaruhi keputusan outsourcing. Ada kalanya outsourcing berisiko. Ketika ketergantungan perusahaan pada pemasoknya meningkat, pemasok dapat menaikkan harga dan membiarkan kualitas dan kinerja pengiriman tergelincir. Cara menghindari risiko ini adalah membuat kontrak jangka panjang yang menetapkan biaya, kualitas, dan jadwal pengiriman dengan pemasok mereka.
Contohnya perusahaan seperti Ford, Hyundai, Panasonic, dan Sony bermitra dengan pemasok mereka untuk mengembangkan produk inovatif yang tidak dapat mereka kembangkan sendiri. Hampir selalu, faktor strategis dan kualitatif menjadi pertimbangan penting dalam keputusan outsourcing. Pengalih-dayaan internasional. Resiko nilai tukar dapat menjadi faktor penting. Misalkan pemasok Meksiko menawarkan untuk menjual Soho 250.000 pemutar DVD seharga 320 juta peso. Haruskah Soho membuat atau membeli? Jawabannya tergantung pada nilai tukar yang diharapkan. Jika mereka memperkirakan nilai tukar 20 peso per 1 dolar, perkiraan biaya pembelian Soho sama dengan 16 juta dolar. Lebih besar dari 15 juta dolar biaya relevan untuk membuat pemutar DVD di tampilan 12:6. Jadi manajer Soho lebih suka membuat pemutar DVD daripada membelinya. Namun jika manajer Soho mengantisipasi nilai tukar 22 peso per 1 dolar, biaya pembelian yang diharapkan Soho sama dengan 14.545.454 dolar, yang kurang dari 15 juta dolar. Biaya relevan untuk membuat pemutar DVD. Jadi manajer Soho lebih memilih untuk membeli daripada membuat pemutar DVD. Manajer Soho memiliki pilihan lain. Soho dapat menandatangani kontrak forward untuk membeli 320 juta peso. Pendekatan alternatif total. Contoh 3. Jika Soho memutuskan untuk membeli pemutar DVD untuk sistem 2-in-1 dari Broadfield, penggunaan terbaik Soho dari kapasitas yang tersedia adalah untuk memproduksi 100.000 Digitex. Pemutar DVD portable yang berdiri sendiri. Dari sudut pandang manufaktur, Digitex mirip dengan pemutar DVD yang saat ini dibuat Soho untuk sistem 2-in-1-nya. Akuntan manajemen Soho memperkirakan pendapatan dan biaya masa depan berikut jika Soho memutuskan untuk memproduksi dan menjual Digitex. Karena keterbatasan kapasitas, Soho dapat membuat pemutar DVD untuk unit sistem 2-in-1 atau Digitex, tapi tidak keduanya. Manakah dari dua alternatif yang harus dipilih oleh manajer Soho? Membuat pemutar DVD untuk sistem 2-in-1 dan tidak membuat Digitex, atau membeli pemutar DVD untuk sistem 2-in-1 dan membuat Digitex? Tampilan 12.7, panel A, menggunakan pendekatan alternatif total. Manajer Soho akan memilih alternatif 2, yaitu membeli pemutar DVD untuk sistem 2-in-1 dan membuat Digitex dengan biaya tambahan di masa depan untuk membeli DVD player sebesar 16 juta. Dikurangi dengan 2.500.000 dolar dalam pendapatan operasional. Pendapatan tambahan di masa mendatang sebesar 8 juta dolar dikurang total biaya tambahan di masa pendatang sebesar 5.500.000 dolar. Dengan membuat dan menjual Digitex, relevan biaya bersih untuk membeli pemutar di sistem 2-in-1 dan membuat serta menjual Digitex adalah 16 juta dolar dikurang 2.500.000 dolar, sama dengan 13.500.000 dolar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Zain Mahruz. Pendekatan biaya peluang. Memutuskan untuk menggunakan sumber daya dengan satu cara berarti, manajer harus melepaskan kesempatan untuk menggunakan sumber daya dengan cara lain. Kesempatan yang hilang ini merupakan biaya yang harus mempertimbangkan oleh manajer ketika mengambil keputusan. Kemungkinan biaya adalah kontribusi terhadap pendapatan operasional yang hilang dengan tidak menggunakan sumber daya yang terbatas dalam penggunaan alternatif terbaik berikutnya. Sebelumnya, pada tampilan 12.7 panel B, dapat dilihat menampilkan pendekatan biaya peluang untuk menganalisis alternatif yang dihadapi Soho. Pendekatan biaya peluang, biaya setiap alternatif mencakup 1. Biaya tambahan dan 2. Biaya peluang. Keuntungan yang hilang karena tidak membuat Digitex. Mempertimbangkan alternatif 1, yaitu membuat pemutaran DVD untuk sistem 2-in-1-nya. Soho akan mengeluarkan biaya terhadap sebesar 15 juta dolar untuk membuat pemutaran DVD untuk sistem 2-in-1-nya. Namun, ini bukan seluruh biaya karena dengan memutuskan untuk menggunakan sumber daya manufaktur yang terbatas untuk membuat pemutaran DVD untuk sistem 2-in-1-nya, Soho akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan 2.500.000 dolar dengan tidak menggunakan sumber daya. Untuk membuat Digitex. Oleh karena itu, biaya yang relevan untuk membuat pemutaran DVD untuk sistem 2-in-1-nya adalah biaya tambahan sebesar 17.500.000 dolar. Selanjutnya, untuk mempertimbangkan alternatif kedua, membeli pemutaran DVD untuk sistem 2-in-1-nya. Biaya tambahan untuk membeli pemutaran DVD untuk sistem 2-in-1-nya adalah 16 juta dolar. Biaya peluang adalah 0.
Mengapa? Karena dengan memilih alternatif ini, Soho tidak akan menyia-nyiakan keuntungan yang didapat dari membuat dan menjual Digitex. Kesimpulan panel B sama seperti panel A, yaitu membeli pemutaran DVD untuk sistem 2-in-1 dan membuat Digitex. Biaya peluang tidak dicatat dalam sistem akuntansi keuangan karena pencatatan sejarah terbatas pada transaksi yang melibatkan alternatif yang manajer sebenarnya pilih daripada alternatif yang mereka tolak. Kemudian membawa biaya persediaan. Contoh lain dari biaya peluang mempertimbangkan data berikut untuk keputusan pembelian pemutaran DVD Soho. Dapat dilihat, Soho akan membayar tunai untuk pemutaran DVD yang dibelinya untuk sistem 2-in-1-nya. Alternatif pembelian mana yang lebih ekonomis untuk Soho? Akuntan manajemen menggunakan pendekatan alternatif total dengan mengakui bahwa Soho memiliki rata-rata $995.000 uang tunai yang tersedia untuk diinvestasikan. Jika Soho hanya menginvestasikan $80.000 dalam persediaan seperti pada alternatif A, ia akan memiliki $915.000 kas yang tersedia untuk diinvestasikan di tempat lain, yang pada tingkat pengembalian 12% akan menghasilkan pengembalian total $109.800. Jika Soho menginvestasikan semua, yaitu $995.000 dalam persediaan seperti pada alternatif B, ia akan memiliki $0 tersedia untuk diinvestasikan di tempat lain dan tidak akan mendapatkan pengembalian uang tunai. Kemudian pada tabel tersebut lebih menguntungkan bagi manajer Soho untuk membeli sejumlah yang lebih kecil, yaitu 2.500 unit 100 kali setahun daripada membeli 31.250 unit dalam 8 kali setahun. Tabel berikut menyajikan analisis akuntan manajemen dari dua alternatif menggunakan pendekatan biaya peluang, yaitu membeli dalam jumlah kecil 2.500 unit 100 kali setahun lebih ekonomis daripada membeli 31.250 unit 8 kali sepanjang tahun sebesar $16.000. Mengapa? Karena biaya peluang yang lebih rendah untuk menyimpan persediaan yang lebih kecil melebihi biaya pembelian dan pemesanan yang lebih tinggi. Kemudian, keputusan bauran produk dengan batasan kapasitas. Keputusan ini biasanya hanya memiliki fokus jangka pendek karena biasanya muncul dalam konteks batasan kapasitas yang dapat dilonggarkan dalam jangka panjang. Untuk menentukan bauran produk, manajer memaksimalkan pendapatan operasi seperti kapasitas dan permintaan. Contoh 4, power reaction merakit 2 mesin mobil salju dan mesin perahu di pabriknya di Lexington, Kentucky. Tabel berikut menunjukkan harga jual, biaya, dan margin kontribusi dari kedua mesin tersebut. Hanya 600 jam mesin yang tersedia setiap hari untuk merakit mesin. Kapasitas tambahan tidak dapat diperoleh dalam jangka pendek. Dibutuhkan 2 jam mesin untuk merakit 1 mesin mobil salju dan 5 jam mesin untuk merakit 1 mesin perahu. Bauran produk apa yang harus dipilih oleh manajer power reaction untuk memaksimalkan pendapatan operasional? Dalam hal margin kontribusi per unit dan persentase margin kontribusi, data tersebut menunjukkan bahwa mesin perahu lebih menguntungkan daripada mesin mobil salju. Apakah power reaction harus memproduksi dan menjual mesin perahu? Belum tentu. Kemudian, pada tabel berikut menunjukkan bahwa manajer harus memilih produk dengan margin kontribusi tertinggi per unit dari sumber daya pembatas. Dapat dilihat, mesin mobil salju memperoleh margin kontribusi lebih banyak per jam mesin, yaitu $120 per mesin jam, dibandingkan dengan mesin perahu, yaitu $75 per mesin jam. Oleh karena itu, memilih untuk memproduksi dan menjual mesin mobil salju akan memaksimalkan total margin kontribusi sebesar $72.000. Kemudian, kemacetan teori kendala dan analisis throughput margin. Teori kendala atau TOC menjelaskan
metode untuk memaksimalkan pendapatan operasional ketika dihadapkan dengan beberapa operasi bottleneck, bottleneck, dan beberapa operasi non-bottleneck 3 ukuran. Yaitu pertama, margin keluaran sama dengan pendapatan dikurangi biaya bahan langsung dari barang yang dijual. Kemudian yang kedua, investasi sama dengan A, biaya bahan dalam langsung, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dan B, biaya R&D. Kemudian C, biaya modal peralatan pembangunan. Untuk yang ketiga, biaya operasional sama dengan semua biaya operasi atau selain bahan langsung yang dikeluarkan untuk mendapatkan margin throughput. Yaitu tujuan dari TOC adalah untuk meningkatkan margin throughput sambil mengurangi investasi dan biaya operasi. TOC mempertimbangkan jangka pendek beberapa bulan dan mengasumsikan biaya operasi tetap dan biaya bahan langsung adalah satu-satunya biaya variabel. Dalam situasi di mana beberapa biaya operasi juga variabel dalam jangka pendek, margin throughput diganti dengan margin kontribusi pendapatan dikurangi biaya bahan langsung dikurangi biaya operasi variabel lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rama. Waktu dan tempat saya persilakan. TOC berfokus pada pengelolaan operasi bottleneck, seperti yang dijelaskan dalam langkah-langkah berikut. Langkah pertama, operasi bottleneck menentukan margin kontribusi dari keseluruhan sistem. Langkah kedua, identifikasi operasi bottleneck dengan mengidentifikasi operasi dengan persediaan dalam jumlah yang besar yang menunggu untuk dikerjakan. Langkah ketiga, buat operasi bottleneck tetap sibuk dan subordinasikan semua operasi non-bottleneck ke operasi bottleneck. Yang keempat, mengambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas operasi bottleneck selama margin kontribusi tambahan melebihi biaya tambahan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas. Output power recreation dibatasi oleh kapasitas 300 unit dalam operasi perakitan. Apa yang dapat dilakukan manajer power recreation untuk meringankan kendala kemacetan operasi perakitan? Tindakan yang diinginkan meliputi hal-hal berikut. Hilangkan waktu idle pada operasi bottleneck. Pindahkan produk yang tidak harus dibuat pada mesin bottleneck ke mesin non-bottleneck atau ke fasilitas pemrosesan di luar. Yang kedua, kurangi waktu penyiapan dan waktu pemrosesan pada operasi bottleneck. Meningkatkan kualitas suku cadang atau produk yang diproduksi pada operasi bottleneck. Yang ketiga, kurangi waktu penyiapan dan waktu pemrosesan pada operasi bottleneck. Yang keempat, meningkatkan kualitas suku cadang atau produk yang diproduksi pada operasi. Profitabilitas pelanggan dan biaya yang relevan. Contoh 5, Elite West, kantor penjualan Elite Furniture di Pantai Barat. Pedagang grosir furnitur khusus. Memasok furnitur ketiga pengecer lokal, Vogel, Brenner, dan Lewis. Tampilan 12.8 menyajikan pendapatan dan biaya yang diharapkan dari Elite West oleh pelanggan untuk tahun mendatang. Menggunakan sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitasnya. Akuntan manajemen Elite West membebankan biaya kepada pelanggan berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk mendukung setiap pelanggan. Informasi tentang Elite West untuk aktivitas yang berbeda pada berbagai tingkat hierarki biaya adalah sebagai berikut. Di bagian berikut, kami mempertimbangkan beberapa keputusan yang dihadapi manajer Elite West. Haruskah Elite West menghapus akun West? Haruskah itu menambah pelanggan keempat, Floral? Haruskah Elite Furniture menutup Elite West? Haruskah membuka kantor penjualan lain, Elite South, yang pendapatan dan biayanya identik Elite West? Analisis pendapatan relevan dan biaya relevan dari menjatuhkan pelanggan.
12.9 kolom 1 menyajikan analisis pendapatan relevan dan biaya relevan menggunakan data kolom WIS pada tampilan 12.8. Penghematan biaya $385.000 dari penghapusan akun WIS tidak akan cukup untuk mengimbangi kerugian pendapatan sebesar $400.000 karena pendapatan operasional Elite WIS akan menjadi $15.000. Lebih rendah jika akun WIS dihentikan. Manajer Elite WIS memutuskan untuk mempertahankan akun Elite WIS. Analisis pendapatan relevan dan biaya relevan untuk menambah pelanggan. Misalkan manajer Elite WIS sedang mengevaluasi profitabilitas penambahan pelanggan lain, Loral, ke basis pelanggan Vogel, Brenner, dan WIS yang ada. Loral memiliki profil pelanggan yang mirip dengan WIS. Jadi manajer memperkirakan pendapatan dan biaya berbisnis dengan Loral sama dengan pendapatan dan biaya yang dijelaskan di bawah kolom WIS di tampilan 12.8. Secara khusus, Elite WIS harus memperoleh peralatan penanganan furnitur untuk akun Loral seharga $9.000 dengan masa manfaat 1 tahun dan nilai pelepasan 0. Jika Loral ditambahkan sebagai pelanggan, biaya sewa gudang $36.000, biaya administrasi umum $48.000, dan jumlah sebenarnya biaya kantor perusahaan tidak akan berubah. Pertanyaannya adalah, haruskah manajer Elite WIS menambah Loral sebagai pelanggan? Analisis dan biaya yang relevan dari penutupan atau penambahan kantor cabang atau divisi bisnis. Perusahaan secara berkala menghadapi keputusan tentang penutupan atau penambahan kantor cabang. Misalnya dengan perkiraan kerugian tahunan Elite WIS sebesar $7.000. Dilihat dari tampilan 12.8. Haruskah Elite Furniture menutup Elite WIS? Tampilan 12.10 kolom 1 menyajikan analisis pendapatan relevan dan biaya relevan menggunakan data dari kolom total. Pada tampilan 12.8, kerugian pendapatan sebesar 1.200.000 akan melebihi penghematan biaya sebesar 1.158.000 dan menurunkan pendapatan operasional sebesar $42.000. Elite WIS tidak boleh ditutup. Alasan utamanya adalah bahwa penutupan Elite WIS tidak akan menghemat biaya penyusutan atau total biaya kantor perusahaan yang sebenarnya. Haruskah manajer Elite Furniture membuka Elite Suite? Tampilan pembukaan Elite Suite akan meningkatkan pendapatan operasional sebesar $17.000. Seperti sebelumnya, biaya peralatan baru yang akan dibeli di masa depan dan dihapuskan sebagai penyusutan adalah relevan dan dialokasikan biaya kantor perusahaan tidak relevan karena total biaya kantor perusahaan tidak akan berubah jika Elite Suite dibuka. Ketidakrelevan biaya masa lalu dan keputusan penggantian. Peralatan biaya masa lalu, historis atau hangus tidak relevan karena keputusan tidak dapat mengubah sesuatu yang telah terjadi. Nilai buku biaya asli dikurangi akumulasi penyusutan, peralatan yang ada merupakan biaya masa lalu yang tidak relevan. Contoh, Telodo Company, produsen komponen pesawat, sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin pemotong logam dengan model yang baru. Mesin baru lebih efisien daripada mesin lama, tetapi memiliki umur yang lebih pendek. Pendapatan dari suku cadang pesawat sebesar $1,1 juta per tahun tidak akan terpengaruh oleh keputusan penggantian. Akuntan manajemen menyiapkan data berikut untuk mesin lama dan untuk data mesin pengganti atau mesin baru. Data pada mesin lama berada di sisi sebelah kiri dan data pada mesin baru
berada di sebelah kanan. Toledo Corporation menggunakan depresiasi garis lurus untuk fokus pada relevansi. Ketika kita mengabaikan nilai waktu uang dan pajak penghasilan, haruskah manajer Toledo Company mengganti mesin lamanya? Tampilan 12 strip 11 menyajikan perbandingan biaya dari kedua mesin tersebut. Yang pertama, nilai buku mesin lama sebesar $400.000 tidak relevan karena merupakan biaya masa lalu atau sunk cost. Semua biaya masa lalu merupakan hal yang sia-sia. Tidak ada yang dapat mengubah apa yang telah dikeluarkan perusahaan atau apa yang telah terjadi. Kedua, nilai pembuangan saat ini dari mesin lama sebesar $40.000 relevan karena merupakan manfaat masa depan yang diharapkan hanya akan terjadi jika perusahaan mengganti mesin tersebut. Ketiga, rugi pelepasan sebesar $360.000. Ini adalah perbedaan antara jumlah dalam item 1 dan 2. Manajer harus mempertimbangkan setiap nilai yang terpisah, seperti yang dilakukan pada item 1 dan item 2. Keempat, biaya mesin baru sebesar $600.000 relevan karena merupakan biaya masa depan yang diharapkan yang hanya akan terjadi jika perusahaan membeli mesin tersebut. Mempertimbangkan biaya penggantian mesin dan penghematan biaya operasional tunai, manajer Toledo harus mengganti mesin karena pendapatan operasional dari penggantian itu adalah sebesar $120.000 lebih tinggi untuk 2 tahun bersama. Tampilan 12 strip 12 hanya berkonsentrasi pada item yang relevan. Mengganti mesin menyebabkan biaya yang lebih rendah dan pendapatan operasional yang lebih tinggi, sebesar $120.000 satu-satunya. Dan satu-satunya item yang relevan adalah biaya operasi tunai, nilai pelepasan mesin lama, dan biaya mesin baru yang telah direpresentasikan sebagai penyusutan dalam tampilan 12 strip 12. Selanjutnya, keputusan dan evaluasi kinerja. Dalam tahapan keputusan dan evaluasi kinerja, sama halnya seperti langkah pada tahapan Exhibit 12 strip 1 yang menjelaskan mengenai proses 5 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah dan tidak kepastian. Kedua, memperoleh informasi. Langkah ketiga, membuat prediksi mengenai masa depan. Dan langkah keempat, mengambil keputusan dengan memilih di antara alternatif. Dan yang terakhir, langkah kelima, dengan menerapkan keputusan dan evaluasi. Namun, dalam langkah keempat, apabila berdasarkan Exhibit 12 strip 11 dan Exhibit 12 strip 12, penggantian mesin merupakan langkah yang paling tepat bagi Toledo Company. Karena model keputusan dan model evaluasi kinerja secara konsisten. Namun di sisi lain, manajer cenderung menyukai alternatif yang membuat kinerja mereka terlihat lebih baik. Maka hal ini relevan dengan langkah kelima, yaitu tahapan penerapan evaluasi. Bukti ini merupakan pembuktian lain bagaimana keputusan dan evaluasi kerja berdasarkan tahun pertama dan tahun kedua akuntansi aktual Toledo Company. Berdasarkan hal ini, penggantian mesin tahun kedua akan menghasilkan total pendapatan akuntansi yang lebih tinggi sebesar $340.000. Berbeda dengan tahun yang pertama, akan mengalami kerugian sebesar $20.000 apabila masih mempertahankan mesin yang lama. Di sisi lain, akan memunculkan juga konflik seperti kesulitan mengambil keputusan dan evaluasi kerja, karena evaluasi kerja hanya berfokus pada pusat tanggung jawab untuk periode tertentu, bukan pada proyek atau item individual peralatan selama masa manfaatnya. Maka itu akan terjadi konflik antara manajer. Karena hal tersebutlah muncul atau
terciptanya kode etik manajer tentang pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena manajer mulai menyadari bagaimana adanya kekurangan apabila tindakan yang mereka ambil atau keputusannya hanya untuk mementingkan kinerjanya sendiri agar terlihat lebih baik dan bukan untuk kepentingan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.